Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat GSJA Pniel Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam program Mimbar Gemar online pada hari Jumat 10 Februari 2023. Pembacaan renungan pada pagi hari ini terambil dari 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai 22. Tetapi saya akan membacanya dari ayat 1 sampai ke 4 saja. Demikian firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Ayat ketiga, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat yang keempat, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Dan yang menjadi ayat emas pada pagi hari ini, yaitu terambil dari 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan pada pagi hari ini yaitu Jangan takut, Tuhan pasti memberi kemenangan. Yosafat bin Asa adalah Raja Yehuda. Yosafat hidup benar di hadapan Tuhan. Itu kita bisa membacanya dari 2 Tawarikh pasal 17 ayat yang ketiga sampai ke-6 yang demikian bunyinya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Ayat 6, dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Di dalam pembacaan hari ini disebutkan pada ayat yang ke-1 bahwa Bani Moab dan Bani Amon juga sepasukan orang Meunim datang berperang melawan Yosafat. Suatu laskar yang sangat besar dari seberang laut Asin, dari Edom, datang menyerang dan mereka sedang ada di En-Gedi. Itu pada ayat yang kedua. Melihat pasukan yang begitu besar, Yosafat menjadi takut. Pada ayat yang ke-3a. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita saat ini kita juga diperhadapkan dengan musuh-musuh yang ada di sekeliling kita. Musuh-musuh yang datang memerangi kita berbeda dengan musuh-musuh yang dihadapi oleh Raja Yosafat.
Saat ini kita diperhadapkan dengan penindasan, tekanan, ketidakadilan, sakit penyakit, pergumulan hidup, dan yang masih banyak lagi yang membuat kita menjadi takut. Apa yang harus kita lakukan di saat kita menjadi takut karena musuh-musuh yang ada di sekeliling kita? Berdasarkan pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, mengambil keputusan untuk mencari Tuhan melalui doa dan berpuasa. Itu pada ayat yang ketiga. Yang kedua, minta pertolongan dari Tuhan dengan merendahkan diri dan berseru kepada Tuhan. Dan di dalam merendahkan diri dan berseru kepada Tuhan, kita mengakui kebesaran, keagungan, kemahakuasaan Tuhan. Dan kita juga mengakui bahwa kita sebagai manusia yang lemah, tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai kemampuan. Oleh sebab itu, kita mohon belas kasihan Tuhan. Itu kita baca, atau Bapak Ibu Saudara bisa membaca dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-12. Yang ketiga, mentaati Roh Kudus pada ayat yang ke-14 sampai 18. Yang keempat, menaruh kepercayaan pada Allah dan firman-Nya, itu ayat yang ke-20. Kita bisa membacanya pada ayat yang ke-20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil." Dan yang kelima, menaikkan syukur pada Tuhan dengan nyanyian dan pujian pada ayat yang ke-21. Pada bagian terakhir dikatakan, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi musuh-musuh yang ada di sekeliling kita, bukan dengan kekerasan, bukan dengan amarah atau kata-kata kasar dan senjata secara jasmani, tetapi sesuai dengan firman Tuhan hari ini, kita menghadapi musuh-musuh dengan mencari Tuhan dalam doa dan puasa, mohon pertolongan Tuhan, percaya kepada Roh Kudus, percaya kepada Allah dan firman-Nya, dan kita menaikkan syukur dengan nyanyian dan pujian. Kita percaya pasti Tuhan turun tangan memberikan jaminan, maka kemenangan akan kita dapatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai ayat penutup dan sebagai ayat emas hari ini, saya akan kembali membacakan dari 2 Tawarikh pasal 20 ayat 17. "Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, dan Tuhan akan menyertai kamu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya dan kita pegang akan janji Tuhan dan jaminan dari Tuhan di dalam menghadapi musuh yang ada di sekeliling kita.
Kita percaya kalau kita berseru kepada Tuhan, kalau kita percaya dan berpegang pada janji Tuhan, dan menaikkan segala pujian dan syukur kita kepadanya, maka Tuhan pasti memberi kemenangan kepada kita. Jangan takut, Tuhan pasti memberi kemenangan. Dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kepada kami di dalam menghadapi musuh-musuh yang ada di sekitar kami, aniaya, ketidakadilan, juga sakit penyakit, pergumulan hidup, penindasan. Tuhan, Engkau sudah berjanji kalau kami berseru kepadamu, mohon pertolongan kepadamu dan percaya bahwa Tuhan mampu memberi kami kemenangan, maka hal itu akan terjadi. Dan kami percaya bahwa janji Tuhan pasti Tuhan genapi. Terima kasih Bapa di surga. Kalau pagi hari ini kami akan menjalani seluruh aktivitas kami. Beri kami kekuatan, kemampuan, berdasarkan firman Tuhan pagi hari ini. Beri kami iman yang teguh untuk melakukan semuanya bersama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami naikkan doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang besar, nama yang agung, yang menjadi jaminan di dalam kehidupan kami untuk memperoleh kemenangan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita di dalam program Mimbar Gemar pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam bergemar. Tuhan Yesus memberkati.